Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini kita akan berbagi informasi terkait dengan perpustakaan.bnn.go.id. Bagi ayahanda dan bunda yang sedang mendampingi atau ingin mendalami tentang bahaya-bahaya narkotika, jangan sampai terpapar kepada anak-anak kita. Untuk itu, terlebih dahulu kita memperkaya diri dengan pengetahuan tentang bahaya narkotika dari sumber informasi utama, yaitu perpustakaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Seperti yang ayahanda dan bunda dapat lihat, kita bisa mengunjungi galerinya. Ini ada berbagai kegiatan. Tapi yang ingin saya langsung tunjukkan kepada ayahanda dan bunda adalah perpustakaannya. Berbagai buku yang dapat dijadikan oleh ayahanda dan bunda sebagai referensi pada saat membimbing, mendampingi anak-anak kita untuk diperkenalkan tentang bahaya-bahaya narkotika. Sejak dari awal adalah yang utama. Untuk itu kita cari buku-buku yang sangat membantu ayahanda dan bunda untuk dijadikan bahan diskusi bersama anak-anak kita. Yaitu pertama adalah survei penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Buku ini merupakan hasil kerjasama antara BNN dan LIPI pada tahun 2018. Seperti apa bukunya? Buku ini bertujuan untuk memperoleh angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pada kelompok pelajar dan mahasiswa. Survei ini melibatkan banyak pihak, mulai dari tim ahli BNN, BNNP, BNNK, dan kementerian, dan mitra lokal perguruan tinggi di 13 provinsi. Nah, buku ini ayahanda dan bunda bisa baca secara online atau dapat diunduh. Bagaimana kalau kita baca secara online? Nah, kalau secara online seperti ini, jadinya kita akan dapat melihat survei penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tahun 2018. Kita bisa lihat ya, seperti ini. Ketua BNN sedang melakukan pembakaran ya. Lalu apa saja isinya? Nah, buku ini disusun oleh satu tim yang diketuai oleh Ibu Doktranda Endang Mulyani, MSI, dengan beberapa anggota. Kita bisa lihat survei penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tahun 2018, kelompok pelajar dan mahasiswa. Jadi ayahanda dan bunda, melalui hasil survei ini sebetulnya kita sangat terbantu untuk memperkaya diri, sehingga pada saat kita berdiskusi dengan anak-anak kita mengenai bahaya narkoba, kita sudah dapat menunjukkan kepada mereka. Nah, seperti ini. Misalnya latar belakang angka penyalahgunaan narkoba meningkat. Lalu tujuan penelitian, kita bisa lihat apa ini tujuan penelitian yang dilakukan oleh LIPI dan BNN. Kemudian metode penelitiannya kita juga bisa mengetahui, dan ini juga dapat membantu anak-anak kita untuk mempelajari berbagai metode. Kemudian data hasil surveinya kita bisa lihat angka prevalensinya seperti apa. Lalu angka prevalensi pemakaian narkoba setahun terakhir di kalangan pelajar dan mahasiswa. Ini kita sudah bisa lihat ayahanda dan bunda pengguna ternyata pada usia SMP itu sudah terlihat
ya, baik laki maupun perempuan. Ini menjadi penting. Berdasarkan tingkat ketergantungan, sudah ada yang coba pakai. Lalu yang menarik ini sudah ada yang teratur. Kemudian adiksi. Lalu kemudian sudah menggunakan suntik. Semakin membahayakan ya. Semoga anak-anak kita tidak masuk ke kelompok ini. Lalu kemudian jenis narkoba yang paling populer yang sering digunakan ini kita bisa lihat ya. BNN dan LIPI memperlihatkan kepada kita bahwa jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi untuk kategori narkoba adalah ganja. Kedua, tembakau beruang atau tembakau gorila. Kemudian sabu. Kemudian kategori zat adiktif non narkoba. Ini yang perlu mendapat catatan dari kita ayahanda dan bunda. Ini perlu kita ingatkan juga kepada anak-anak kita terkait ternyata tramadol. Lalu kemudian obat sakit kepala yang diminum berlebihan. Obat sakit kepala yang diminum dicampur dengan minuman bersoda. Lalu zat yang sengaja dihisap. Ini yang banyak terjadi di daerah-daerah ya. Lem ibon, bensin, spidol, heat elektrik dan sebagainya. Jadi pada suatu waktu kalau kita membeli lem ibon pada saat kita mau gunakan sudah tidak ada, ini yang juga perlu menjadi catatan bagi kita ya, ayahanda dan bunda. Jenis obat yang paling populer menarik nih ya. Tadi sudah diuraikan. Ayahanda dan bunda, kemudian dapat kita lihat alat pakai narkoba. Nih. Alasan keinginan coba-coba itu 64% di kalangan pelajar dan mahasiswa ya. Bersenang-senang menjadi alasan kedua, dibujuk kawan, kemudian faktor stres, lalu kurang dari 2,3% menjadi alasan dijebak. Nah, ini hati-hati anak-anak kita ini bisa berbahaya juga ya. Kemudian penyebaran narkoba di 13 provinsi. Ayahanda dan bunda tinggal lihat provinsi mana yang ayahanda tinggal, perhatikan. Ini ada beberapa, saya tidak perlu bacakan ya, ayahanda bisa membaca langsung. Kemudian kelompok penyalahguna narkoba. Ini sudah ada kota-kotanya ya. Sudah bisa ayahanda dan bunda, hanya melalui buku ini kita sudah dapat membantu anak-anak kita dan menyelamatkan anak-anak kita terkait dengan bahaya narkoba. Bayangkan ayahanda dan bunda, pengguna itu SMP, sudah ada SMA, lalu kemudian mahasiswa. Yang sering ini yang SMP agak sedikit tinggi ya, 5,4%. Tapi yang perlu mendapat perhatian kita adalah pelajar dan mahasiswa yang konsumsi minuman beralkohol setahun terakhir. Ini sering, udah 6%. Ayahanda dan bunda, ini perlu kita harus perhatikan. Lalu perilaku berisiko. Hasil survei ini, suka nongkrong, begadang malam hari, kebiasaan merokok, kebiasaan merokok dengan vaping, lalu mengunjungi tempat hiburan malam. Nah, ini anak-anak kita, baik itu pelajar maupun mahasiswa. Anda dan bunda sudah mulai perlu banyak berdiskusi. Pelajar dan mahasiswa yang pernah pakai narkoba 50,5% memiliki kebiasaan merokok, 49,5% tidak pernah merokok. Kemudian yang makan narkoba memiliki kebiasaan vaping 31,4%. Lalu kategori penyalahguna narkoba ini memiliki kebiasaan minum beralkohol lumayan tinggi ya. Sering ke tempat hiburan. Lalu siapa yang menawarkan narkoba? Di survei ini
dapat ditampilkan. Tapi yang paling menarik adalah fakta menarik, faktor pertemanan memegang peran penting cara pelajar dan mahasiswa mendapatkan narkoba. Apalagi yang perlu kita perhatikan? Ayahanda dan Bunda, sampai di sini dulu apa yang bisa kami sampaikan, dan Ayahanda dan Bunda dapat memiliki buku ini dengan cara online atau dengan unduh. Apalagi? Adakah buku-buku lain? Tinggal Ayahanda dan Bunda memilih buku mana yang mau kita pilih. Di sini banyak sekali. Demikian sampai di sini perjumpaan kita. Semoga Ayahanda dan Bunda dengan cermat dapat mendampingi anak-anak kita dengan memiliki pengetahuan, lalu keterampilan dan sikap. Kalau ingin referensi lain, kita bisa dapat melihat media sosialisasi, lalu ada artikel, ada karya ilmiah yang sudah disediakan oleh Perpustakaan BNN. Di sini juga ada museum ini. Nah, kita bisa lihat ya. Itu saja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.